sampai ada quotes waktu itu, gue nggak tahu siapa yang bikin. Ketika ada satu lagu intro bebas dimulai, dan orang di sebelah lo hanya diem aja asik dengan handphonenya, lo jangan deket dia. Dia energi jelek. Sebelum kita ngomongin semua judul-judul lagu yang fenomenal sama Iwa, nih gue pengen, Wak, lu cerita dong, Wak. Ini album lu, album pertama lu ya. Dan ini menurut gue yang sampai sekarang nih, ya orang nggak kenal mungkin gambar logo albumnya, tapi lagunya pasti tahu. Gue yakin kalau ini lagunya di album yang ini gitu ya, karena memang bukan zamannya mereka. Mereka zamannya sekarang mendengar apa yang udah disajiin gitu. Nah, lu, Wak, ini kenapa lu gambarin itu apa karena Iwa ikan, makanya lu taruh ini pertama. Nah, ini seru nih, Nick. Awal tiba-tiba gua harus bikin album, itu kan yang ngeracunin anak-anak Guess. Iya. Udah, Pak, lu bikin album sini. Ogah, gua bilang gitu kan. Gua belum pede tuh. Ngerasa puas jadi session player Meli aja kan. Mesti bahasa Indonesia dong. Karena gua pertama kali bisa nge-rap pakai bahasa Inggris. Di album Meli gua pakai bahasa Inggris, mix bahasa daerah. Sunda, Ambon, Jawa gitu ya. Udah di situ. Gua nggak pede pakai bahasa Indonesia. Karena waktu itu di Indonesia yang misalnya kata-kata I'm gonna love you, jadi saya cinta kamu. Buat gue yang, kok gini sih? Nggak gini. Maksud gue, terserah sih. Tapi artinya nggak gitu. Kita mesti punya attitude deliver sendiri gitu. Sampai akhirnya gue minta workshop deh, buat gue ngulik gimana enaknya delivernya. Ya udah, gue minta 2 bulan. Tapi dilalah akhirnya ya nggak sampai 2 minggu lah. Gue pede tuh. Oke, gue dapet nih. Jadi udah ngumpulin pokoknya 1 lagu, tapi gue masih nggak pede. You know what? Gue tuh tipikal orang yang introvert. Oh gitu. Gue males tiba-tiba, ini gue solo lagi anjing bangsat. Kenapa mesti solo yang gitu kan? Sendiri, nggak bisa band nih. Band dong gitu. Kagak gitu. Ya udah, akhirnya nongol. Tapi gue pengen gue itu nggak nongol di cover. Tadinya yang gue ajuin ke Musika, di whole cover tuh nggak ada. Tapi akhirnya kompromi, di bagian dalam baru ada fotonya. Tadinya gue pengen ketika gue manggung pun cuma siluet gue doang. Asik. Bener, gue yang saking itu lo ya. Saking gue nggak pedean untuk tampil sendiri gitu ya. Pede gue, dan gue ngerasa itu konsep yang asik. Oke. Iya benar. Asik gitu. Iya benar. Wah, nggak bisa apa-apa. Udah, akhirnya kompromi lagi di video klipku Ingin Kembali. Gue mungkin cuma nongol nggak sampai 20% dari whole video klip itu. Akhirnya ya waktu itu Rizal sama Richard Buntario sampai mikirnya udah kita kasih ada cerita aja biar Iwan nongolnya sedikit-sedikit naik Harley. Bener-bener gue nggak sampai 20% nongol di situ. Ya kompromi lagi kan. Terus udah. Tapi ketika emang mungkin 10 tahun kemudian Gorilla keluar album, gue langsung lihat Gorilla itu bener-bener gitu aja nggak tampil nggak tampil. Ketika emang lagi video klipnya animasi doang. Ketika manggung juga nggak ada orang-orangnya. Bisa ada yang begitu. Bisa. Iya. Kan harusnya Indonesia bisa duluan. Iya. Waktu itu ya kan. Waktu itu belum sama ada. Iwa ya. Bahkan worldwide belum ada yang kayak gitu. Iya. Ya udah, cuman gue yang ya udahlah. Akhirnya di album kedua malahan gue diminta emang buat ada di depan mukanya nih album topeng. Yang apa akhirnya gue coba cuman ya udah gue pengen ada kearifan lokal yang nongol di sini. Jualan berapa tuh, Pak? Tiap album, Pak? Lupa gue rata-rata ya. Banyak deh ya. Lumayan lah ya. Banyak deh bonusnya ya. Lumayan lah. Bikin banyak temen lah. Dan bikin videonya banyak sama Rizal Mantovani. BDI ya, Broadcast Design Indonesia. Rizal dulunya rapper. Iya. Rapper namanya Kid Flash. Oh, namanya Kid Flash ya? Nama name-nya Kid Flash. Gue tuh dulu ada acara sama Rizal sama Dodo Abdullah di Prambors setiap Kamis. Tiap Kamis tuh ya udah kita nge-rap bertiga. Bahkan kita ngebully Vanilla Ice. Dulu kita sok-sok benci Vanilla Ice. Pokoknya kita bikin white rapper gitu. Kita sok-sokan gitu, sok-sokan ikut ke perangnya mereka. Padahal ngapain sih? Asia Tenggara juga lo kan. Lo enggak ada hubungannya. Siapa tahu dia baik orangnya kan. Cuman pada tuh entis saya kan umur 20-an kan ikut lah gitu kan hadir. Udah sempet tuh situ sampai akhirnya ya udah Rizal jadi videografer aja udah. Abis top nih lagu, lu akhirnya mencoba untuk masuk TV jadi apa namanya? Sorry, lewat, tenang aja. Lu masuk TV untuk bawain basket sama Tamara. Awalnya lu sendiri dulu ya? Sendiri dulu. NBA Inside Stuff. Emang acara dari Sacio-nya NBA ya. NBA cuman dibikin versi kitanya lah. NBA Inside Stuff.
Baru akhirnya Boom Basket yang lokal banget. Boom Basket. Boom Basket sama Tamara. Boom Basket. Ya, asik. Boom Basket. Kita syutingnya deket. Gua syuting kuis, dia syuting Boom Basket. Beda studio dulu. Gue salut sama Tamara tuh. Iya. Tamara pertama kali ini nggak ngerti basket, nggak sampai sebulan dia lebih ngerti dari gue. Emang jago, anaknya pinter emang. Wah, gokil sih dia. Akhirnya sampai pemain-pemain band semuanya diapal, dia gimana strategi semua segala macam, peraturan-peraturan di basket dia tahu semuanya. Bukan hafal tapi tahu. Jagoan dia. Wah, udah. Gua juga gitu, taunya gitu. Dan dia itu kalau udah dalemin, itu luar biasa tuh anak. Ibaratnya kita ngedalamin paling cuman sampai nemu air dan sampai nemu emas. Wah, itu jadi setelah lu acara basket baru keluar lagu Nombok. Iya. Terinspirasi gara-gara itu. Itu sebenarnya lagu itu buat gue liburan. Oh. Awalnya dong Lombok. Oh, Lombok. Kalau anak sekarang dong Nombok. Tom-toman dong. Nombok gua. Tom-toman dong. Ya itu emang dari basket, gue lagi dulu itu gue sangat memimpikan most of pemain basket Indonesia tuh bisa slam dunk. Oke. Kenapa namanya Nombok? Kita kan istilahnya Nombok kan, slam dunk. Dan waktu itu gue nemuin satu, bisa gue bilang orang yang nggak tinggi juga, Thomas Teddy Kurniadi. Iya, Thomas. Nah, dari Panasia dulu, makanya di anak-anak Bandung lah ya. Panasia Bandung, ketika emang lagi video klip itu tim Panasia semua tuh, Bandung tuh. Yang dari orang Nigeria segala macam pada ngumpul semua. Ketika makan McDonald Big Mac sekali makan 6. Pantesan Nombok. Iya, gue paling banter rawon gue tinggi. Kalau zaman kita dulu di Bandung namanya sogop. Soto gope. Gerlong. Sogop gerlong. Aduh. Jadi lu sempet jadi pembawa acara TV, kebetulan acara lu senengin basket. Abis itu lu bikin lagu. Abis itu lu jadi penyiar radio juga sempet. Penyiar radio itu sebenarnya udah lebih ke tahun 2000-an kesini ya. Oh, tahun 2000-an. Kalau awal kan emang Podios kan paling cuma ikut-ikut ngecebrak doang kan sama Dion gitu kan. Kalau lagi emang ada apa segala macam gue ngecebrak di situ. Pas udah ini mungkin udah tahun 2013 sebenarnya gue awal-awal. Oh iya, udah kesini ya? Udah kesini. Oke. Balik dikit jangan kejauhan kalau 2012. Topiknya kelewatan kalau gitu. Lu pernah keliling kemana aja, Pak? Di Indonesia nih, Pak? Indonesia hampir semua ya. Hampir semua. Gue juga nggak nyangka. Dulu gue mimpinya cuma satu, ketika gue nge-rap, gue cuma pengen emang bukan kota-kota besar aja yang emang dengerin hip hop. Mungkin itu nggak terlalu kesampaian ketika di tahun 90s. 90s mungkin emang gue hampir ke berbagai daerah, tapi emang mungkin daerah tingkat 2 baru kesentuh gitu ya. Tingkat 1 ke 2 lah sentuh. Tapi ketika di tahun 2000-an kesini, gue ke Kepulauan Kei. Kei itu kan 45 menit lagi kan dari Ambon. Dari Ambon ya, itu di selatan gitu ya. Di selatan. Udah lebih dekat ke Dili tuh, lebih dekat ke Kupang tuh daripada ke Ambon tuh. Dia jalan lagi ke situ dan pesawat cuma sekali sehari itu kan. Gua sampai di bandara, gua turun, gua mau ke mobil, tiba-tiba ada van, berhenti, buka pintu belakangnya, ngeprank, dan anak-anak situ anak komunitas hip hop pada freestyle depan gua. Sudah. Dan bagus-bagus nih. Gokil. Jadi apa? Ini mimpi gue. Iya. Gitu. Ini mimpi gue dan bagus-bagus. Bagus Nick. Nah, gue bukan League S, tapi emang mereka bagus. Sampai ketika ada beberapa perlombaan festival di Jakarta, gue ajak mereka. Ayo lo datang, lo buktiin. Ini pelosok, lo bukan Ambon, lo lebih jauh dari Ambon gitu. Iya. Lo bisa gitu kan. Ya itu mereka bagus kualitasnya. Awal pertama kali di sini di atas panggung diem. Bang, demam panggung bang. Lu gue udah pengen bangga-banggain nih. Ntar yang berikutnya pokoknya datang. Yang penting banyakin gigs. Gua ngelihat banyak anak Papua juga jago-jago nge-rap sekarang. Papua tempatnya. Gue berani bilang Papua salah satu tempatnya hip hop. Timur Jakarta. Timur Indonesia. Timur Indonesia tuh emang udah DNA-nya kayaknya. Oh gitu ya. Reggae dan hip hop tuh udah DNA-nya. Mereka bisa menurut gue
punya khas sendiri tuh mereka di timur tuh ya. Setuju. Gaya deliver mereka tuh khas banget. Iya. Nggak terlalu jiplak buar. Iya. Dan beda dengan daerah-daerah lain. Iya. Dan tetap enak didengar. Bukan berarti daerah lain nggak enak ya. Iya. Maksud gue amazed aja gitu ya. Mereka bisa punya Flores. Oh, Flores juga? Flores gokil. Asik dong. CI-nya enak. Ya. Oh, CI-nya. Asli, CI. Tolong kakak kirim lu CI. Gokil. Apa langganan gue. Tapi anak-anak hip hop juga maksudnya apa? Guyupnya itu gokil. Guyupnya juga, kualitasnya juga. Gue beberapa kali juga gue dengar mereka kalau ada produk suka nge-DM gue gitu kan. Dan bagus-bagus gitu loh. Sayang keburu pandemi. Pokoknya anak-anak timur Indonesia tuh buat gue punya gaya. Wah, dari mulai gini, gue juga kan ada masa tuh, Wak. Kita tuh nggak gue tuh kan begitu 2003 sampai 2005 tuh masih orang populer banget, kenal gue banget gitu. Terus ada tuh masanya tuh, sebelum kita lagi nemu lagi nih zaman ini, ada tuh kita bingung. Televisi kita nggak terlalu banyak, gig nggak terlalu banyak. Lu waktu itu ngapain, Wak? Gue waktu itu emang lebih banyak ke gigs yang sifatnya emang lebih yang chic. Oh, yang lu bilang tadi, lu datang ke komunitas-komunitas tadi gitu ya? Lebih komunitas atau yang gigs yang kafe-kafe. Oke. Memaintain emang yang emang reminiscing angkatan kita, karena emang di kafe. Masih ada ya? Gue coba lihat situ dan itu jalan terus. Karena ada saat dimana gue punya sikap gue nggak mau berproduksi musik. Oh, ada sikap, kenapa Pak? Kok lu nggak mau produksi musik? Lagi zamannya RBT. Oh, itu jadi bukti lu melawan apa namanya? Gue nggak mau teriak-teriak. Oke. Gue males, RBT gini, gue males teriak. Tapi gue cuman, udahlah daripada teriak. Lo teriak-teriak berkarya juga gitu. Iya. Udah, gue orang nanya. Kenapa dengan RBT, Wak? Apa yang salah dengan RBT, Wak? Gue udah capek-capek bikin intro bagus-bagus. Gue udah capek-capek bikin deliver kata segala macam yang nongol. Akhirnya yang populer cuma bagian chorus. Iya. Gue udah ngulik gimana gue punya responsibility buat bikin sound yang enak, buat di kuping, ngemanjain orang. Jatuhnya ceper-ceper juga di handphone gitu loh. Tuh. Ya kan? Sekarang beda. Perkembangannya digital pun udah banyak yang gemuk suaranya. Fatnya tuh udah dapet gitu loh. Dan kayak YouTube, ya budayanya sekarang kan YouTube, Instagram gitu kan, whatever sosmed itu ya. Udah mulai budaya mendekati suara-suara analog itu udah mulai bagus. Mahal juga idealisme Iwa tuh waktu ini, ya, Wak ya. Artinya nggak terima duit banyak loh Iwa waktu itu. Tapi ya kan, Wak? Syukurnya, ya maksudnya dilalahnya, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau gue minta di Raiders gue disediain kantong muntah, gue muntah bawain lagu bebas. Hanya nganggir gitu bebas gitu kan. Ayo itu. Makanya lu gini, Mbak. Lu nyanyi deh selalu deh. Kalau nyanyi gunting kuku gitu. Tapi itu lagu kan lehen, gila lehen. Apalagi kalau di dunia bergaul gitu ya, kayaknya jiwa yang terkekang itu bebas gitu, lepas gitu. Itu lu bikin di mana, Pak? Sampai ada quotes waktu itu, gue nggak tahu siapa yang bikin. Ketika ada satu lagu intro bebas dimulai, dan orang di sebelah lo hanya diem aja asik dengan handphonenya, lo jangan deket dia energi jelek. Siapa yang bikin quotes ini coba? Dan quotes itu benar-benar emang dibikin benar-benar proper gitu ya. Proper gitu. Seperti motivational quote gitu ya. Siapa yang bikin lagu ini? Jangan temenin orang itu energi jelek buat lo kan. Gue lupa kata-kata precisely, pokoknya kayak gitu aja kan. Itu lagu lo yang paling banyak diputer. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Itu juga gue nggak tahu ya, emang semesta ini mendukung banget somehow Mira Lesmana sama Riri bikin film bebas. Dan ada kesempatan buat aransemen dengan gaya-gaya generasi Z sekarang. Yeah. Dan itu juga mereka nerima, dan akhirnya biasa gini Nick, ketika emang di bandara, Mas foto Mas, gitu kan. Udah foto, nak mau foto nggak? Nggak tahu gitu. Anaknya gitu kan. Iya, orang tua yang tahu. Iya, orang tua yang semangat itu kan. Atau gue pernah gitu manggung di Fancy gitu kan. Om Iwa tanda tangan gitu kan, udah siapin tempat proper gitu di Bingkai. Udah tanda tangan, nama siapa namanya? Mia maksud. Oh, nama kamu Mia, nama ibu saya. Gitu. Jadi ada masa-masa gitu. Nah,
karena film itu gitu ya, akhirnya ya udah, maksudnya akhirnya gue nggak nyangka ketika emang di gigs setelah itu nggak cuma lagu bebas. Gue kehebatan anak sekarang adalah nguliknya, googlingnya semua segala macam, sampai lagu-lagu yang non hits juga. Kalau emang gue perform tuh hafal kata-katanya. Pertama kali gue perform lagi setelah gue rehab kan banyak tuh anak-anak ini kan yang gue tuh yang anak SMA segala macam itu tahu lagu Tikus God, tahu lagu Manusia Malam, itu lagu-lagu yang non hits yang emang cuman hits di panggung waktu itu kan. Tahu Batman Kasarung. Gue yang wow, apalagi pas udah film ini nongol. Ini yang asik ya. Asik ya. Anak sekarang tuh gitu ya. I'm blessed gitu. Gue ngerasa gue dapat bonus dan gue mesti menyikapi bonus ini sebaik mungkin. Iya. Gue juga gitu, ada pasti kok foto gitu kan, foto gitu. Iya, ini buat mbakku di rumah. Sebel kan. Aduh, gue udah begini. Gue udah mbakku di rumah. Oh iya, kesel. Aduh. Tapi yang paling pecah sih, itu ngehe banget. Di Ancol nih, habis gigs, udah, ini bukan di gigsnya. Gue mau jalan ke hotel, gue makan dulu, kelar makan gue baru ke hotel nih. Jalan kaki aja. Bang, foto bang. Oh, udah kan. Bayar. Lagi bang. Udah, hotel. Makasih bang, dik doang. Kurang ngetop apa? Di mana dik doang? Emang lebih ketop dari bebas dik doang. Kok bisa dapet ya orang ya? Gue langsung WhatsApp waktu itu ke dik ngehe mana dik kacau deh. Wah kakak dia ketawa aja. Aduh, kalau gue ketuker Farhan lah, ketuker Sony Tulung lah. Aduh, gue udah macem-macem deh gue udah terima aja, penting masih ada yang inget ya kan, udah lumayan. Gimana sih abad 21? Waduh, gua termasuk orang yang merasa bahwa gue perlu nih, ya kan, untuk cerita dengan generasi yang sekarang, apa yang udah dulu gue kerjain dan sekarang gue masih kerjain. Karena yang gue perlu itu dari satu produk itu selain emang enak apa enggak, tapi attitude tuh buat gue apa ya, nomor satu sih. Kebaikan dan lain sebagainya itu sifatnya temporary. Attitude tuh permanen.